Oke, guys. Oke, jadi gue lagi bikin Gundam sih. Oke. Jodoh. Ya, jadi di video kali ini gue mau ngebahas ini guys ya. Mungkin kalian sering nanya gue ya dari DM, bahkan di live gue paling sering itu nanya. Kok tahun ini kita bakal krisis gak? Ini peluang atau jebakan atau apa gitu semua ya. Jadi kalau gue sebagai investor nih, pasti kalian pengen ngerti ya. Sebagai investor, cara pola pikir kita bagaimana kalau kita di posisi seperti ini. Oke, simpelnya nih menurut gue ya. Kalau kita ngomong nih ya, kita orang berkepentingan nih. Let's say duit kita tuh kuadriliunan lah. Nah, sekarang gue pegang kuadriliunan ini. Gue lagi pegang kuadriliunan. Nah, ya gue tinggal bayar media, gue bikin chaos. Karena kenapa? Gue mau cari barang diskonan. Jadi krisis itu dibuat kalau menurut pandangan gue sebagai investor. Karena kalau gue sebagai investor, gue pengen dapet harga murah, pasti gue bikin krisis dulu sih. Karena kenapa? Gue juga, kalau gue pribadi ya, gue sebagai investor ya, gue bakal manfaatin peluang itu. Karena kenapa? Setiap ada nama krisis, itu bakal jadi cuan besar. Tetap, udah pasti tuh. Ada di bawah, ada di atas. Kecuali udah mati. Nah, itu lain cerita. Makanya kenapa gue selalu ngomong ke teman-teman kan, dia masih ada denyut nadi gak? Kalau masih ada ya aman. Kalau udah mati gini udah selesai, game over cuy, gitu loh ya. Jadi itu pembukaan buat kalian semua. Jadi kalau kita pola pikir investor itu, kalian tuh mesti mikir, lu ada untung ada rugi cuy. Namanya juga bisnis, normal lah itulah. Iya kan, pasti kan. Let's say kita ngomong lah nih ya, pedagang ini jualan roti nih. Kalau roti udah bukan ada luar, apa sih di diskon kan? Berarti itu analogi apa? Berarti dia tuh jualan, berarti masih stabil. Ya, mungkin ada penjualan, ada nggak besok hari laku 3 roti, besok cuma laku 2 roti, berarti kan naik turun. Tiba-tiba dia jualan rotinya tuh agak jebol nih. 1 hari pun nggak ada yang beli. Tiba-tiba udah masuk kadaluarsa, otomatis yang terjadi dikasih diskon. Baru orang beli gitu loh. Berarti udah jatuh, ada yang beli, berarti naik lagi kan? Seperti itu. Jadi lu kalau bisa punya mindset seperti ini, lu itu harusnya udah gak ada masalah sih. Mau di drive sama media apapun ya, es cendol lah atau media tempe bacem atau apa itu semua ya, pakar-pakar prof-profan atau apa, lu nggak bakal mempen cuy. Itu bagi kita cuma badut sih menurut gua sih. Badut yang memang mau cari harga bawah doang, valuasi murah kita ngomong seperti itu. Ya tujuannya untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan, sebelum kita masuk ke dalam topik utama ya, modulnya ya. Kalau hal gini termasuk kriminal nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena kalau nggak salah, hukum pers itu ada tuh. Undang-undang di hukum pers itu. Itu banyak banget itu. Jadi media itu bisa kita bayar. Ya kalau memang medianya bisa bijak, kok objektif ya objektif. Tapi kalau misalnya medianya kita bayar, kita tujuannya untuk ya ngehancurin suatu apalah kebijakan atau apa gitu. Ya bakal menerima dana asing untuk gembor-gemborin hal negatif mulu. Dia eksploitasi kita ngomong gitu loh. Bedakan ya, ini gua sebelum masuk ke dalam modulnya ya, karena ini agak berat nanti modul ini. Bedakan sama namanya. Pertama, kritik. Kritik itu seperti apa contoh? Contoh. Gua ketemu Bapak A. Bapak A ini, gua langsung ngomongin dia. Pak, Bapak ini loh pakai bajunya jelek banget nih, Pak. Ini udah kusam, Pak. Coba sini aku bawa Bapak ke tempat toko baju nih. Ini baju bagus banget loh, Pak. Nah, nih Bapak kalau pakai baju ini, kemungkinan besar Bapak bisa ketemu banyak orang nanti nih, dapat klien baru, dapat network baru. Keren ini, Pak. Gila, Pak. Cakep, mantap. Nah, ini Pak, kalau bisa tambah parfumnya lagi, Pak. Parfum yang ini buat mungkin cari ciwi-ciwi, mungkin jadi sugar daddy ya kita ngomong atau apa, anything lah. Again, lu udah kritik dia pakaian nggak bagus, tapi lu kasih dia solusi. Dan lu muji dia lagi. Itu kritik. Karena lu bisa mengekspresikan bahwasannya masa depan dia itu bakal cerah. Kalau dia melakukan apa, kayak kita kasih masukan, dia lakuin itu, dan kita udah ngerti dia bakal kemana gitu arahnya. Beda sama namanya eksploitasi. Eksploitasi itu contoh nih, si Bapak A nih pakai bajunya kusam nih, Pak. Nah, ini apa menghina, habis menghina baru eksploitasi. Menghina. Pak, lu tuh nggak punya duit ya? Pakaiannya gitu mulu. Tiap hari pakaiannya kayak gitu mulu. Jelek banget, Pak. Bapak ini terus nggak pernah pakai parfum ya, bau banget cuy. Siapa mau ketemu sama Bapak? Bapak itu gembel banget loh. Beda kan kesannya kan.
Yang pertama dan kedua, kritik dan menghina. Yang ketiga, eksploitasi. Ini eksploitasi beda lagi. Contoh nih, kita ngomong ya, Bapak A lagi nih, kasian banget Bapak A ya. Dia pakai baju juga, masalah pakai baju juga nih. Lu tau nggak, gue eksploitasi gini ya, eksploitasi gue itu kayak ngomong ke orang lain gitu loh. Jadi gue eksploitasi dia punya kekurangan untuk kita sebarluaskan. Oke, contoh eksploitasi gini. Lu tau nggak si Bapak A itu pakai baju gitu-gitu terus tuh tiap hari tuh. Tiap hari kayak gitu terus tuh. Lu lihat, hari ini agak rapi ya. Agak rapi pun, tapi bagi gue nggak rapi sih. Coba kalian lihat itu. Lihat, pakai baju kayak gitu terus nih. Gila, nggak punya duit ini kayaknya. Lihat dia lagi makan di restoran tuh. Berani banget deh Bapak A ini pakai baju ya. Pakai baju gembel gitu makan di restoran. Beda kan? Itu eksploitasi. Dan itu yang terjadi di tempat kita sekarang. Gembor-gembor 2026 bakal krisis. Gembor-gembor kebijakan pemerintah seperti ini. Gembor-gembor Bapak ini. Media-media tempe bacem sama pakar-pakar es cendol atau apa gitu udah dibayar semua kan. Sama LSM apa, sama dana-dana asing itu LSM. Jadi teman-teman mesti sadar, sebagai investor kita mesti bisa mikir sampai sana. Karena kita sebagai investor, kita mesti punya logika dan cara berpikir seperti itu juga. Karena kita hadapin itu adalah investor juga. Tapi investor yang dunianya lebih deep lah, kita ngomong lah, terbalik lah. Cara mereka tuh lebih kasar dan lebih menghancurkan. Kalau kita tuh lebih santai tapi menghanyutkan. Dalam arti kita cari peluang, kita beggar dan. Makanya kenapa gue ngomong, urusinlah urusan kalian. Jangan pernah ngurusin hal yang bukan urusan kalian. Karena hidup lu bakal menderita cuy, sumpah. Ya jadi, itu pembukaannya lama banget cuy ya. Jadi kita bakal bahas ini. Oke. 2026, bakal krisis atau cuan besar ya? Oke. Bakal krisis atau besar nih? Nah, kita masuk ya ke dalam sini ya. Gue nggak tahu sih, ini kita bakal krisis atau cuan besar sih. Nah, ini stock market di bursa saham kita setiap tahun selalu ada narasi market mau crash. Tapi faktanya yang panik rugi, yang siap justru cuan. Lo tau gak sih, gue dari tahun 2020 sampai sekarang, sampai tahun 2023 kemarin mau crash juga, dibilang mau crash. Indian juga naik juga kok. Di buku The Intelligent Investor, Wall Street menghadapi hal seperti ini juga kok. Media sana lebih bombardir lagi cuy. Dikira media sana nggak dibayar juga itu cuy. Oke. Dan menurut gue pribadi ya, kalau misalnya gue lihat ya, Wall Street itu juga tidak lebih baik cuy. Karena kenapa gini? Wall Street kalau dari yang buku The Intelligent Investor yang gue baca, kalau kalian baca ya, mereka juga digoreng-goreng kok. Contoh nih, kayak perusahaan kereta api nih kita ngomong nih, perusahaan kereta api. Nah, perusahaan kereta api ini, mereka itu kan kalau nggak salah digoreng. Perusahaan konglomerat gitu. Perusahaan konglomerat digoreng. Seperti itu. By the way, kalian sering nggak sih dapat nomor telepon nggak jelas kayak gini? Belakangan banyak banget ya. Gua nggak tahu nih, karena apa nih. Tapi sangat menyeramkan sekali sih. Ini teman-teman, gue bilang sama kalian ya, agak hati. Makanya gue bilang kayak gini, hati-hati. Sekarang banyak scam, hati-hati guys ya. Jadi, itu selingan aja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bursa mereka tuh dulu juga kena hantaman seperti itu. Saham konglomerat itu diterjunin. Kayak gitu sih, menurut gua sih. Jadi kalau yang bisa gue bilang ya, teman-teman semua di sini ya, teman-teman harus wajib baca buku itu. Jadi kalian tuh punya gambaran. Makanya kenapa gue bilang kalau kalian mau nonton channel gua, setidaknya baca buku itu dulu. Karena gue bakal banyak referensi dari buku sana juga. Ya. Nah, kita sebagai investor ya, kalau namanya market mau crash itu peluang justru. Kenapa? Ketika kita udah beli, kita doain yang baik-baik gitu, ngomong gitu loh. Kita selalu doain yang baik. Semoga negara ini makin maju, makin berkembang, ekonomi kita stabil. Karena kenapa? Ada orang kayak gini loh, negatif banget. Logika aja ya, ada nggak orang mendoakan negara bubar? Dan nyatanya di sini banyak cuy. SDM rendah yang kemakan propaganda dari media-media tempe bacem. Provokasi, eksploitasi, itu semua. Logika aja, lu ngedoain negara, gini ya, lu pribadi ngedoain negara lu sendiri bubar, tapi lu nggak mikirin orang lain gitu loh. Lo tau nggak, yang ucapin itu, lu tuh egois. Makanya kenapa gue bilang ya, si bro satu itu ngomong orang miskin itu arogan, gue setuju sih.
Tapi bukan secara harta ya, tapi secara mental. Orang mental miskin itu arogan. Serius, orang kaya, yang mentalnya kaya, gue nggak pernah nampak mereka tuh nyalain sana-sini sih. Nggak pernah. Makanya kenapa gue bilang, beresin dulu etika. Etika tuh paling penting. Lu beresin etika lu dulu. Nah, gue juga mikir kayak gini juga ya. Masalah etika kita ngomong. Etika tuh sangat dipentingkan sebagai investor juga. Jadi bisa berpikir rasional dan objektif kita ngomong. Gitu. Nah kan kita ngomong logika aja, masa ada orang lu tuh kayak gitu lah, egois banget tau. Kenapa lu nggak mikirin berapa ratus ribu orang atau juta orang yang lagi mencari nafkah, teman-teman kita di luar sana pun yang masih belum dapat kerja, yang masih pengangguran, yang masih mungkin jadi beban keluarga atau apa gitu semua ya, dan mungkin kena tekanan secara mental and everything. Lo nggak mikirin orang lain cuy, ngomong kayak gitu, gila cuy. It's not about you, it's not about them, but it's about you versus you every day. Jadi lu mesti mikir sampai sana. Oke, ini bukan bahas etika, tapi gue cuma kasih tips. Sebelum ngomong profit, beresin etika dan cara pola pikir dulu. Jangan pernah ngomongin cuan dulu. Gue bayangin ya, lu kalian bayangin ya, gue itu mesti profit maksimal tuh mesti at least 5 tahun cuy, baru bisa maksimal. Karena gue investor, bukan penjudi atau trader ya. Lanjut. Stok ini buat apa? Investor pemula ya. Takut krisis. Tapi kalau investor besar mencari peluang di krisis, kita tuh selalu menganggap bahwasannya itu hujan emas. Warren Buffett selalu mengatakan bahwasannya siapkan baskom ketika hujan emas itu tiba. Jadi seperti itu. Jadi bursa saham kita itu sangat volatile cuy. Tiap hari bisa berubah, dan tiap hari itu punya cerita. Setiap huruf, setiap angka itu ada ceritanya. Kenapa ke satu, kenapa kedua, kenapa ketiga itu ada ceritanya cuy. Bukan kayak trader. Beda. Bukan kayak penjudi cuy, beda cuy. Itu pemain semua. Nggak bakal bisa mikir kayak gini juga cuy. Yang mereka fokusin adalah bandara udah masuk belum. Ya analogi, gue pergi ke toilet nih, gue berak nih. Gue ke toilet berak nih. Ya orang-orangnya ngeliatin gue. Bang Andre udah pergi berak belum ya? Coba lihat masuk kamar mandi. Tai berapa banyak? Sama kan? Sama kan analoginya kan? Lu lihat bandarnya masuknya berapa banyak, akumulasi berapa banyak, ya, broker apa gitu. Gak jauh beda lu sama lu nge-stalking gue ke kamar mandi berak gue lagi berak, tai gue banyak. Lu liatin berapa kilo nih Bang Andre tai. Coba timbang tai ya Bang Andre ini. Analoginya gak jauh beda kan. Jadi seperti itu, makanya kenapa gue suka pakai analogi itu. Jadi biar kalian sadar gitu loh. Itu bukan cara bijak menurut gue. Investasi butuh waktu dan butuh kesabaran. Ilmu paling tinggi itu, tingkat tinggi itu adalah levelnya itu adalah kesabaran. Kesabaran itu ilmu tingkat tinggi soalnya ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita cari peluang, guys. Ya, jadi itu mindset dulu deh. Oke. Nah, kondisi global 2026, suku bunga global masih tinggi. Ya, tahan ekonomi. Pertumbuhan mulai melambat. Geopolitik dan supply chain masih belum stabil. Terus, ini insight ada. Ini insight tekanan ada, tapi bukan berarti collapse. Guys, nggak segampang itu collapse, guys. Lo tau nggak kalau satu negara kolaps itu berabe semua cuy, semua negara kena cuy. Karena kenapa? Contoh nih negara A kolaps, negara B, C, D yang notabene gede pun mereka bisa kena getah juga macam cancer cuy. Iya, kita nggak peduli negara itu kecil atau besar. Karena kenapa? Negara tersebut mungkin kita taruh duit di sana juga, dan negara tersebut juga taruh duit tempat kita. Jadi kolaps itu tak segampang itu cuy. Bahkan perang dunia pun tidak sampai membuat negara itu hancur semua. Enggak. You can't do that. Perang dunia yang dihajar itu banyak kan pangkalan militer. Ya kalau kayak kota-kota ya mungkin kayak Jepang lah, itu Hiroshima lah kita ngomong pemboman itu. Atau kalau enggak yang, ya kalau Amerika kena Pearl Harbor yang kemarin Donald Trump itu candain itu, kampret itu. Anything seperti itulah. Kalau kalian yang belum tahu sejarah, belum baca cerita sejarah itu, baca. Itu bagus untuk tambah wawasan kalian. Jadi kalian ngerti apa itu krisis. Lo tau gak krisis itu apa? Krisis, contoh, gue beli satu Gundam aja, satu biji aja, master grade gini, harusnya cuman, ya paling mahal, paling cuma kok eksklusif, itemnya paling cuman berapa juta lah, 5 juta, 4 juta lah. Satu item 100 juta cuy. Master grade 100 juta, itu baru udah krisis cuy. Oke, bang, Gundam itu apa? Ya lu kok mau lu ke channel sebelah gua, nama Sobat Gundam ya. Mana tau gua racunin lu. Ya, atau mungkin let's say lah, kita ngomongin lagi lah. Makanan dulu deh. Telur satu butir. Lo tau nggak yang ngomong krisis, yang kategori krisis itu gimana? Lu beli satu telur satu butir itu harga 50.000. Itu baru kita krisis. Jadi kalau misalnya lo beli telur satu butir belum 50.000, tolong deh mentalnya jangan miskin banget.
Inflasi, wajar. Tapi kalau krisis seperti itu, jangan bacot sama gua masalah krisis tetek bengi apapun kalau harga telur satu biji belum 50.000. Dan apakah bakal terjadi, Bang? Nggak bakalan. Gila kali lu. Lu kalau mengharapkan itu, ya nggak jauh beda lu sama orang yang megang emas. Orang megang emas kayak gitu, makanya kenapa gue suka sama kata-kata Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong itu nggak pegang emas. Kenapa? Nilainya cuma segitu doang, 10 kilo, 10 kilo. Pegang emas juga nggak baik. Psikologisnya kenapa? Lu tiap hari ngeharapin yang nggak enak terus, yang jelek terus. Setuju gue. Karena dulu gue juga pegang emas. Dan gue juga punya banyak teman pegang emas. Lu tau nggak mereka bilang apa sama gue? Drew, lu beli emas 1 kilo, Drew. Lu tuh jadi raja ntar, Drew. Nanti kalau ekonomi krisis hancur, lu jadi raja, kata gitu loh. Wah, kimak juga gue mikirnya. Gue ketemu orang lain lagi. Gue ketemu, gue networking lagi ketemu. Drew, lu saham doang ya? Iya. Lu udah beli emas? Enggak. Lu tau nggak nanti kalau dunia ini hancur, emas naik loh. Like, for fucking sake, man. Gue tuh kalau ketemu orang yang pegang Bitcoin sama emas, pasti mereka doain yang jelek-jelek semua sih. Sialan setan sih. Maksudnya lu tuh mikirin diri sendiri tapi nggak mikirin orang lain. Lu masih punya keluarga, cuy. Ya mungkin oke lah. Ya kan keluarga gue kan selamat, gue beli emas banyak. Tapi lu nggak mikir orang lain gitu loh, kita ngomong. For fucking sake, man. Orang lain ini, manusia tuh salah satu bagian dari alam semesta. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Lu kalau mikirin egois tentang diri lu sendiri, berarti lu nggak menghargai ciptaan Tuhan juga. Dan lu nggak menghargai alam semesta ini. Makanya kenapa bumi ini makin hari makin kesel. Jangan salah, gempa, hujan nggak berhenti, banjir itu semua. Itu bumi lagi marah, cuy. Itu kita ngomong kayak teguran dari alam lah, kita ngomong lah. Karena memang bumi ini lagi sakit, cuy. Terlalu banyak pikiran negatif, terlalu banyak aura negatif, terlalu banyak. Pokoknya semua tuh negatif. Lu bayangin aja kalian pribadi ya, duduk di sini, kiri kanan kalian tiap hari ngomongin negatif, lu enak nggak? Enggak, anjir. Lu kalau yang orang lurus ya, waras aja ya. Enggak, cuy. Lu bakal nggak nyaman, cuy. Jadi sekarang kalian tuh lagi dihadapin dengan hal seperti ini. Kalau yang pintar atau SDM-nya agak tinggi, ya mereka nggak bakal mempan sama berita ginian sih. Jadi kalian mesti ngerti banget. Ingat, profit itu paling dasar, cuy. Yang paling lu mesti fokusin itu etika dan moral lu. Bagaimana cara pikir lu itu lu. Bagaimana pola pikir kalian, cara pikir kalian gimana melihat sesuatu itu. Latih dulu itu. Profit itu belakangan, cuy. Oke, gue lanjut lagi ya. Jadi ini gue ada datanya juga buat kalian, udah gue rangkumin. Jadi kita tuh masih stabil. Lu mau bilang krisis pun, what the fuck krisis, man? Jadi nggak ada kayak gitu, cuy. Ini data semua nih lah nih. Federal Funds target range lah, ini target range-nya masih di sini. Malah kalau krisis itu COVID, nah itu juga crash itu. Jadi nggak ada nama krisis-krisis. Yang ada sedang dibuat krisis. Direncanakan. Ya, again. Siapa lagi kalau bukan si Gusion gitu kan. Mungkin Gusion dan antek-anteknya semua gitu. That's it, ya. Lanjut. Market crash dan recovery. Insight. Market selalu jatuh dan selalu naik. Setiap krisis diikuti recovery. Krisis sama dengan fase, bukan akhir. Jadi gue tuh mau mindset kalian tuh mikir. Krisis itu fase. Itu peluang. Bukan the end of your life, man. Bukan end game kalian. Itu malah tuh your start. You just fucking getting started, man. Orang nanya gue, "Kok, lu udah jago gini?" Gue langsung stop sih. Gue bilang apa? Lu bilang gue jago. Gue masih belajar sih. I'm just getting started, man. Gue tiap hari getting started aja sih. Gue tiap hari baru mulai, cuy. Karena ketika lo menganggap diri lo itu udah selesai semua. Warren Buffett aja tuh tiap hari belajar terus, cuy. Pak Lo Keng juga belajar terus. Makanya kenapa kita ngomong, hijau kita cuan, merah kita bisa tambah terus. Kalau zong, ya kita belajar lagi. Uang sekolah tuh mahal, cuy, nggak murah, cuy. Oke, lanjut ya. Next. Ini market crash ya. Timeline-nya yang di US ini. Oke, ini dari tahunnya nih. Jadi kelihatan banget crash, naik, crash. Lagi gitu-gitu aja pattern-nya, cuy.
Nah, ini ISG kita. Nah, crash. Nah, naik lagi crash lagi. Krisis keuangan lagi. Nah, 2014 krisis keuangan. Nah, gitu-gitu terus. Jadi kan tuh mesti sadar. It's not the end of your fucking life. Kecuali lu beli saham atau beli bisnis yang memang bermasalah dengan utang dan kena PKPU. Itu memang resikonya adalah suspend dan potensi delisting. Jadi jangan goblok. Beli saham itu lihat bisnis. Lihat balance sheet. Cari tahu GCG-nya. Kayak gitu. Bukan angka-angka lu bagusan ke kasino aja cuy, atau ke Ginting, ke Marina Bay kayak gitu kayak. Ya main di sana aja cuy ya. Oke. Bursa itu tempat investasi bukan tempat judi. Lanjut. Saat panik harga turun drastis. Valuasi jadi murah saat krisis. Diskon besar terjadi saat ketakutan. Gue nanya kalian. Ini gue bilang, kenapa mental kalian, mental diskonan kalian nggak karena bawa ke dalam bursa? Kalian tuh berani banget ke pasar. Ini yang gue pernah nampak ya. Ada tante-tante bawa Alphard. Ke pasar beli kentang aja. Harganya kalau nggak salah, kemarin pedagangnya kasih harga tuh 30.000. Tapi dinego sampai 20.000. Ujung-ujungnya, ya dealnya 25.000 sih. Miskin banget cuy. Lu gini, orang-orang kayak gini. Makanya kenapa gue bilang mental sih, bukan masalah harta sih. Gue nggak peduli harta lu. Lu boleh harta lu sampai banyak banget, mau triliunan, tapi kalau mental miskin, bagi gue tetap miskin sih. Apalagi kayak tukang pom-pom, influencer gak jelas gitu. Itu miskin semua. Sampah semua cuy. Karena mereka hopeless. Lu nggak bisa sendirian. Lu tuh nggak bisa menggunakan skill lu nggak percaya sama diri lu sendiri. Jadi lu mesti numbalin orang lain. Kita ngomong seperti itu. Jadi dipom-pom lah gitu, semua lah. Hopeless mereka, mentalnya miskin. Nggak usah kalau ngomong, kalau lu ketemu sama gua, yang gue lihat itu adalah etika lu dulu cuy. Etika, moral, dan adab lu dulu. Bukan soal harta lu cuy. Makanya kemarin gue nge-live, gue bilang kalau gue punya perusahaan yang bakal gue hire itu adalah, orang nanya gue, lu lebih ke dalam skill atau etika? Etika lah. Skill lu pas-pasan tapi etika dan moral lu bagus, gue hire lu. Gue invest banyak, gue kasih lu gaji tinggi. Karena gue tahu lu bakal jadi sesuatu. Lu bakal jadi jenderal gue. Lu jadi jenderal gue jadi ketika lu jadi miliarder, gue jadi triliuner. Itu namanya hukum tabur tuai. Memang seperti itu. Triliuner menciptakan miliarder, miliarder menciptakan triliuner. Memang seperti itu, dan gue nggak pernah dengar sebaliknya sih. Nggak, kebalikannya lagi ada sih. Jadi you have to have that mentality sih menurut gue sih. Kayak gitu. Jadi gimana dong kalau gue bukan pengusaha, gue cuma karyawan? Ya lu harus menjadi triliuner untuk diri lu sendiri. It's you, man. Just help yourself. Dengan cara apa? Belajar. Jangan gampang tergiring opini, jangan gampang kemakan provokasi, jangan kemakan apapun tuh lah negatif-negatif. Urusin hidup lu, urusin diri lu sendiri aja. Jadi makanya gue bilang, itu sangat mental miskin sekali. Bawa Alphard gak guna juga, cuy. Nego di pasar sampai segitu banyak. Kok gila, cuy. Gue bilang sama kalian aja ya. Gue ke pasar, gue gak pernah nego punya. Serius, gue ke pasar, gue beli barang. Berapa, bang? Harga segini. Oh, udah. Entah gue yang goblok nggak tahu harga atau apa, tapi gue merasa ya udah gitu loh. Karena orang kaya itu mentalnya nggak bakal seperti itu. Beli ya beli aja. Kecuali memang lu kalau misalnya ke toko-toko yang mungkin hobi-hobi Gundam gitu lah, lu ke toko-toko yang agak gimana gitu, digoreng, lu kan tahu harganya gitu loh. Ya lu bisa nego lah gitu loh. Tapi gue ke pasar gue jarang gitu loh. Ya sesekali lah kita ngomong, tapi jarang lah. Nggak sampai segila itu juga ditekan kita ngomong. Nah, kayak gitulah. Maksudnya, tapi kenapa ketika orang-orang kayak gini, ketika kalian masuk bursa, kok jadi mental tai, cuy? Mana mental negosiasi lu? Aduh, sahamnya turun nih, gimana? Takut nih, sampah. Mentalnya tai. Buktikan dong, jangan cuma bacot di luar doang, jago di kandang aja, di bursa jadi anak ayam. Di luar sok-sokan jadi naga, jadi harimau. Buktikan. Bacot aja. Nggak usah anggarin harta, cuk. Orang kaya tuh nggak kayak gitu. Orang kaya beneran itu mereka tuh, yang mereka pikirkan adalah bagaimana tetap stay profile, menghargai, dan juga belajar. Karena kenapa? Itu etika, cuy. It's fucking moral. Oke, jadi gue bilang, mindset kalian harus diskon besar terjadi saat ketakutan. Itu etika tuh. Jadi nggak ada lagi tempat lain yang memberikan diskon terbesar kecuali bursa, cuy. Lu mau beli mobil aja, lu minta negosiasi. Aduh, bisa nggak diskon 10 juta? Nggak bisa, cuy. Cuma bursa yang bisa. Ya kan? Oke? Lanjut lagi ya. Nah, ini contohnya nih.
Ini dulu ya, ini kita ngomong beberapa emiten-emiten ini. Ya, jadi memang seperti ini doang. Lihat, ada bottom fishing. Ini semua nih bahasa-bahasa trader-trader nggak jelas ini semua lah. Jadi gue sengaja kasih kalian ini semua. Kenapa? Jadi biar kalian tuh ngerti. Biar kalian tuh nggak gampang di drive. Biar kalian tuh punya keyakinan sama diri sendiri. Hidup kalian. Lu makan untuk diri lu, bukan makan untuk orang lain, cuy. Ngerti ya? Lu makan nasi untuk siapa? Diri lu kan? Biar lu kenyang kan? Apakah lu makan nasi di sini, gue kenyang? Enggak kan? Emang bisa transfer nasi ya ke perut gue? Enggak kan? Seperti itulah ya. Oke, lanjut. Siklus ekonomi, ya. Ini ekonomi selalu berputar, cycle kan. Tadi gue udah bilang di awal. Tidak ada naik terus atau turun terus. Nggak ada, itu faktanya. Mindset investor harus ngerti posisi siklus. Ini siklus tuh bukan tuh masih ngerti. Contoh kayak gue. Gue demen komoditas. Kenapa? Siklusnya udah pasti naik dan turun. Udah pasti. Siklus komoditas seperti itu. Batu bara bisa gocap dari gocap bisa ke 100. Memang seperti itu kan. Maka orang bilang emas bakal naik terus. Enggak, cuy. Indian emas bakal turun juga. Karena emas tuh sengaja dinaikin karena itu kan punya Amerika. Cadangan terbesar di dunia emas batangan tuh dari Amerika. Coba cek aja. Ada datanya kok. Dan mereka kan memang jualan emas tuh kan tujuannya kemungkinan ya, dari yang apa gua lihat ya. Ya untuk bayar utang. Untuk bayar utang negaranya. Kan Amerika sendiri memang lagi krisis, cuy. Kelilit utang. Ya udah, di masa jabatannya Donald Trump ya udah eksekusi aja, cari masalah aja, perang sana sini aja biar harga emas naik, ya dia jualan. Dan Donald Trump sendiri punya aset. Goblok, nggak mikir sampai sana kalian kan. Makanya yang muja emas tuh nggak jauh beda sama muja Amerika juga. Emas, Bitcoin kan semua udah keluar, ketahuan dari mereka semua. Berita udah keluar lagi. Bitcoin Amerika jual berapa? Donald Trump atau Amerika? Pokoknya di sana jualan lah mereka lah. Makanya Bitcoin turun. Makanya nambah wawasan dulu, belajar dulu ya. Lanjut, ini 4 phase of economy cycle. Jadi seperti ini, ya. Phase 1 expansion, phase 2 peak, terus construction, recovery. Gitu-gitu aja, cuy. Gitu-gitu aja siklusnya, nggak ada lagi yang lain. Nah, mayoritas orang-orang ini yang pahlawan bursa beli itu di atas semua. Di peak semua belinya gitu loh. Itu pahlawan bursa tuh masuk semua di sana. Habis itu ngomel-ngomel, salin bursanya, salin sahamnya, sumpahin GCG-nya, sumpahin pengendalinya, apapun disumpahin semua. Toksik, cok. Aduh ya ampun ya Tuhanku. Terus ini, nah nih, gue kasih tau kalian lagi, economic cycle expansion, nah nih, economic growth, expectation rise. Sektor yang bisa dilihat apa aja, bisa teknologi, consumer. Kalau lagi di atas, sektor apa yang mungkin bisa dilihat? Ya, mungkin financial, energy, atau materials. Kenapa? Biasanya kalau peak kayak gini, kan ini udah kejadian. Kemarin ketika bursa kita tuh di atas banget, finance, energy, basic materials, itu masih di bawah semua. Karena kenapa? Biasanya ini kebalikan yang gue kasih tau kalian. Ini biasa digoreng sama saham-saham gorengan dulu nih. Gitu. Terus ada recovery, yang industri yang bisa dilihat apa aja? Real estate, materials, industries. Nah, kita kan belum masuk tahap recovery kita. Kita belum masuk tahap recovery. Jadi yang, ya, kalau udah punya properti yang congratulation. Ketika nanti ekonomi kita recovery ya properti ya rally. Kan gue udah bilang dari awal cuy. Yang penting lu sabar atau enggak aja cuy. Ini recession ya, stock price are likely to fall. Ini yang mau jatuh. Kalau misalnya udah tahun apa krisis yang nggak healthcare, consumer, utilities, again ini peluang semua. Bener kan? Coba lihat sektor kesehatan kita di mana semua? Di bawah semua. Utilities kita coba lihat sektornya di mana semua? Di bawah semua. Emang seperti itu. Jadi udah, ini fakta data semua, jangan ngeles lagi. Cuman orang goblok SDM rendah yang ngeyel menurut gua sih. Yang arogan, yang egois, yang mental miskin, yang nggak pernah mau melihat fakta. Fakta tuh terang cuy. Ya, lanjut. Ini faktor investor get to economy cycle ya. Kira-kira seperti ini. Nanti kalian boleh pelajari sendiri ini semua. Gue nggak mungkin pelajarin ini semua karena gue nggak mendalami ini. Ya, karena yang gue tahu cuman hitung valuasi. That's it. Gue bakal jual saham gue 30% sebelum nyentuh valuasinya. Itu guys siapa kok? Pak Lo Keng Hong. Oke. Ya, lanjut lagi. Kesimpulan, 2026 bukan soal krisis atau tidak, tapi lu siap atau tidak. Oke. Kenapa gue bilang seperti itu?
Yang siap adalah orang yang mindset udah bener, etika udah bener, moral udah bener, adabnya udah bener. Yang belum siap adalah orang yang sesat. Orang sesat di luar sana. Jadi kita ngomong, ini bukan soal krisis, tapi lu siap atau enggak sih menurut gue sih? Kalau lu belum siap, ya jangan mikirin profit dulu. Fokus ngembangin diri. Pengembangan diri itu penting. Apalagi lu kalau mau yang umurnya di bursa lama, lu mesti fokus kembangin diri lu dulu sih. Oke? Jadi masih doang ya. Orang panik melihat krisis sebagai ancaman. Investor melihat krisis sebagai diskon. Ini yang kita suka sebenarnya sih. Di satu sisi kita mendoakan semoga ekonomi kita bisa recovery cepat. Tapi dikasih diskon juga. Itulah enak jadi investor. Ketika pikiran kita positif, kita jernih, kita tenang, clear mind. Hatinya itu nggak busuk. Nggak ngerendahin orang, nggak ngejatuhin orang. Nggak ngemaki atau ngehina orang. Nggak manfaatin orang ya, apalagi kita nggak tahu duit itu dari mana. Mungkin dia lagi kerja keras, dia banting tulang, hajar hajar badai lah, panas-panasan di luar lah, keringetan atau nangis-nangis lah gitu. Ya anything lah. Lu selama jadi investor dengan lu punya pikiran yang lebih anteng, pasti peluang bakal datang sama lu sih. Karena uang itu bakal datang ke orang yang anteng. Itu namanya law of attraction. Oke, yang belum tahu konten law of attraction, gue udah ngajarin di membership. Itu ilmu yang gue dapat, gue di coaching 5 kali. Di coach, gue dulu di coach. Ya, 5 kali sama spesialis coach di law of attraction, ya. Ini PR buat kalian semua. Sebelum 2026, siapkan cash. Ya, ini udah 2026 sih. Buat watchlist saham, tentukan valuasi harga beli, latih mental tahan turun. Kalau kamu siap, orang lain takut, itu saat kamu unggul. Ya, jadi lu tuh mesti stand out. Dari 1000 orang, mungkin satu yang berbeda seperti kalian. So, apakah kalian itu salah satu dari orang-orang yang berbeda? Apakah kalian itu adalah bagian dari 1%? Well, we never know. Kalian boleh coba tulis di kolom komentar, apakah kalian itu seperti itu atau bukan. Ya, oke, gue mau baca juga sih. Menarik sih ini sih, ya pembahasan hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat, semoga ini membantu kalian, dan see you and enjoy your life and take care and stay safe dimanapun kalian berada. Bye-bye.